Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 201. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 201. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi sore itu pulang bekerja bersama Hasan. Ternyata rumah Andi dan Hasan boleh dibilang berdekatan. Rumah mereka hanya berselisih 2 gang jaraknya. Dan malam ini dikagetkan dengan kedatangan Lisa di rumahnya. Ada apa ini Lisa, kok tumben ke rumah? Kayaknya baru kemarin deh ketemu dengan Lisa. Kok tiba-tiba Lisa datang ke rumah ya? Ada apa ini? Batin Lisa. Malam Mas. Jam segini kok baru sampai? Ini sudah jam 7 Mas. Tanya Lisa kepada Andi. Yah, kamu kan tahu sendiri Lis. Namanya cleaning service itu kan beda Lis. Di saat orang pada pulang kami masih harus rapi-rapi biar besok kerjaan tidak terlalu numpuk. Kata Andi memberikan alasan kepada Lisa. Mas, kalau hal-hal seperti itu kan sebenarnya bisa Mas Andi bisa atur sedemikian rupa. Terserah cara Mas Andi. Ada hal-hal lebih penting daripada Mas Andi sekedar melakukan aktivitas seperti itu Mas. Mas Andi bisa memikirkan hal-hal lebih besar dan lebih bermanfaat daripada Mas Andi hanya memikirkan lantai kotor. Kata Lisa kemudian. Seharusnya dengan jenjang pendidikan Mas Andi yang seperti ini pikiran Mas Andi lebih terbuka lagi Mas. Kata Lisa kemudian. Mendengar apa yang dikatakan Lisa tersebut Andi hanya terdiam. Andi kemudian tersenyum karena apa yang dikatakan Lisa tersebut memang benar adanya. Sedangkan teman-teman Andi yang ada di tempat tersebut juga hanya terdiam karena mereka belum paham apa yang dimaksud dengan kata-kata dari Lisa tersebut. Saat itu mereka masih berpikiran jika yang dilakukan oleh Andi tersebut memang hal yang biasa karena memang seperti itulah pekerjaan seorang cleaning service. Namun para penghuni rumah Andi sampai saat ini masih merasa aneh dengan Lisa. Gadis cantik itu ternyata sampai dengan saat ini masih terlihat begitu setia dengan Andi. Pekerjaannya hanya seperti itu ternyata tidak mengurangi cintanya Lisa. Hal inilah yang membuat seluruh penghuni rumah kos tersebut sempat bingung memikirkan. Namun mereka juga tidak bisa memungkiri bahwa Andi memang sepertinya menyimpan banyak keanehan. Dan mereka juga berpikir mungkin salah satu penyebab mengapa Lisa bisa seperti itu mungkin juga karena ada beberapa hal pada diri Andi yang belum mereka ketahui sampai dengan saat ini. Wah, kacau ini Lisa. Kok omongannya mulai begini ya? Kata Andi di dalam hatinya. Andi kemudian berusaha untuk mengubah topik pembicaraan. Lis, bagaimana kabar keluargamu? Sehat semua kan Lis? Sehat Mas. Semua pada sehat kok. Gak apa-apa kan Mas Lisa main kesini hari ini? Gak apa-apa Lis. Boleh kok. Mau ketemu Dian ya? Kata Andi kemudian.
Ah, kalau cuma mau ketemu Dian mah di kantor juga bisa, gak harus ke sini, kata Lisa tampak kesal dengan pertanyaan Andi tersebut. Oh, aku pikir Lisa ada keperluan sama Dian. Maaf Lis, Mas Andi cuma bercanda kok. Jangan terlalu sensitif Lis, kata Andi kemudian. Enggak marah kok Mas. Cuma pertanyaan Mas Andi terdengar aneh saja Mas, kata Lisa sambil membetulkan posisi duduknya. Oh ya Mas Yogi, bagaimana? Apakah sudah ada perubahan ya Mas? Tanya Lisa kepada Andi. Sudah Lis. Bahkan anaknya sudah pulang kok, lagi di kamar tuh, kata Andi kemudian. Ada yang mau dibicarakan dengan aku ya Lis? Kalau ada kita jalan aja. Tapi kalau sekedar cuma main saja ya tidak apa, kita ngobrol-ngobrol di rumah saja. Mata Andi sambil memandang ke arah Lisa. Ada yang mau aku bicarakan pada Mas Andi Mas. Tidak terlalu penting sih tapi butuh sedikit privasi, kata Lisa kepada Andi. Walaupun saat ini mereka hanya duduk berdua di ruang tamu, tapi tetap saja Lisa merasa ada keterbatasan privasi jika mereka berbincang di ruang tamu rumah Andi. Oke Lis, kita keluar yuk. Mumpung baru jam 7:30 malam. Kita jalan-jalan pakai motor saja ya. Dan tak berapa lama kemudian mereka telah meninggalkan rumah dengan menggunakan motor milik Andi. Motor milik Andi ini adalah motor punya Irwan yang diberikan kepada Andi karena Irwan saat ini sudah tidak memakai motor lagi dalam kesehariannya. Malam ini Andi dan Lisa memilih untuk makan di sebuah rumah makan sederhana yang tak jauh dari tempat Andi tinggal. Di rumah makan lesehan inilah menjadi pilihan Lisa dan Andi. Sungguh suasana yang begitu sederhana namun terasa hangat. Mau bicara apa Lis? Lisa bilang saja tidak apa kok. Mas, Lisa pinginnya Mas Andi tidak bekerja di perusahaan itu lagi Mas, kata Lisa terlihat menampakkan wajah kesalnya. Andi yang melihat perubahan wajah Lisa itu kemudian tampak terkejut. Ada apa Lis, kok kamu bicara seperti itu? Pokoknya Lisa ingin Mas Andi tidak kerja di perusahaan itu lagi Mas, kata Lisa masih dengan wajah cemberutnya. Lisa tahu yang terjadi di perusahaan itu Mas. Lisa ada mata-mata di perusahaan itu. Dan orangku itu selalu memberikan laporan kepadaku setiap hari. Mas Andi jangan macam-macam, kata Lisa kemudian. Mendengar Lisa yang terlihat emosi itu, Andi hanya tersenyum. Lisa ini mengajak jalan keluar Mas Andi cuma pingin marah-marah atau bagaimana Lis? Lis, Mas Andi itu tidak pernah memikirkan siapapun selain kamu. Ini adalah caraku membantu Bu Francisca Lis. Tidak lebih dari itu. Kamu tampak lebih cantik deh Lis. Apalagi kalau marah-marah seperti ini, kata Andi terlihat merayu Lisa. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan posisi Lisa di hatiku. Percaya deh Lis. Dan mendengar kata-kata Andi tersebut, Lisa kini tampak menghela nafas. Tapi aku takut Mas. Takut apa sih Lis? Semua kembali ke diri kita. Walaupun kita hanya berjarak 1 meter, jika memang kita pingin selingkuh siapa yang bisa tahu? Kamu juga bisa apa? Semua tergantung kita bagaimana kita menjaga hati kita Lis. Masa iya sih aku mau melepaskan seorang bidadari cantik? Seorang yang sudah lama aku kenal. Pemimpin perusahaan hanya dengan seseorang yang belum jelas identitasnya. Itu semua tidak sebanding Lis. Mas Andi berterima kasih. Lisa cemburu. Itu artinya Lisa sayang sama Mas Andi. Tapi tolong Lisa pahami. Mudah-mudahan Mas Andi tidak seperti itu.
Satu saat nanti bisa jadi kita harus berjauhan, Lis. Semisal Mas Andi harus keluar kota. Atau mungkin Lisa kan pimpinan perusahaan juga. Terkadang irama kerja kita berubah sesuai tuntutan dari pekerjaan kita. Nah, dari itulah kita harus dewasa, Lis. Kamu pikir hanya Lisa yang takut kehilangan? Mas Andi juga takut banget kehilangan Lisa. Apalagi setelah mendengar cerita tentang Victor. Kalau boleh jujur sejujurnya Mas Andi kesal dan sangat cemburu. Tapi Mas Andi percaya sama Lisa. Jadi Lis, mari kita saling percaya ya Lis. Kata Andi sambil menatap Lisa. Mas Andi semisal pindah dari perusahaan itu juga tidak menjaminkan Lis kalau Mas Andi memang hatinya tidak benar. Mas Andi persilahkan Lisa tetap pakai mata-mata gak apa-apa. Coba saja gali info dari dia tentang Mas Andi di perusahaan yang baru. Mas Andi tidak takut dan tidak galau kok Lis. Soalnya Mas Andi memang tidak pernah melakukan apapun. Kata Andi kemudian. Andi kemudian mengingat tentang kedua wanita di perusahaan itu yang bernama Rika dan Winda. Kedua wanita itu tampaknya ada perasaan lebih kepada dirinya. Ini bahaya jika mata-mata Lisa sampai mengetahui. Atau jangan-jangan informasi ini sudah sampai kepada Lisa. Aduh bodohnya aku. Batin Andi kemudian. Sudah Lis, ayo pesan makanan buat isi perut. Aku sudah mulai lapar nih. Andi kemudian memesan 2 porsi makan malam. Sudah Lisa, gak boleh protes tentang menu. Apa yang aku makan ya harus kamu makan. Adil itu. Kata Andi sambil sedikit tertawa. Di rumah makan itu akhirnya mereka berbincang-bincang sampai pukul 9 malam. Malam ini suasana terlihat berbeda dari biasanya. Lisa yang tadi wajahnya terlihat seperti menahan beban kali ini terlihat sudah biasa kembali. Lisa juga sudah bisa mulai diajak bercanda kembali oleh Andi. Lis, kalau begini kan enak. Kamu bisa tersenyum. Semua jadi begitu indah buat Mas Andi. Udah gak marah lagi kan Lis? Kata Andi kemudian. Sementara ini sudah selesai Mas. Besok aku gak jamin. Apalagi kalau Mas Andi membuat masalah. Kata Lisa. Waduh, kok Lisa jadi berubah ya Lis sekarang? Lisa yang ada di depanku bukan Lisa yang dulu lagi. Aku tidak suka Lis jika kamu terlalu banyak berubah. Ini Mas Andi serius Lis. Rupanya melihat wajah Andi yang berubah dan terlihat menahan emosinya saat itu Lisa pun terlihat berbeda. Lisa yang berniat hanya main gertak dengan Andi tersebut ternyata merasa tertantang oleh sifat Lisa. Begini Lis, Mas Andi sayang dengan Lisa. Dan Mas Andi tidak mencintai wanita lain saat ini kecuali Lisa. Tolong Lis, kamu jangan memperkeruh suasana dan tolong kamu jangan memancing emosiku. Lis, jika kita putus itu bukan karena wanita lain tapi mungkin karena aku terpancing emosi. Tolong kita saling menjaga sikap dan saling menghargai kalau kita mau hubungan ini bisa langgeng Lis. Kata Andi kemudian. Rupanya perubahan sikap Andi itu membuat Lisa menjadi kaget dan kini menjadi tersadar. Rupanya ada beberapa kata-kata dan sikapnya yang membuat Andi menjadi tersinggung. Dan jika mereka putus karena sikapnya yang berubah dan bukan karena pihak ketiga maka ini sangat konyol bagi Lisa. Iya Mas, aku minta maaf membuat Mas Andi tersinggung. Kata Lisa kemudian. Iya Lis, tidak apa-apa, aku paham. Tolong kita belajar bersabar. Jangan sampai hal-hal kecil memicu pertengkaran di antara kita. Nanti orang lain yang akan ketawa Lis.
dan kita cuma dapat sedihnya doang. Jangan mudah kita terpancing emosi, Lis. Yang ada nanti kita akan menyesal sendiri, kata Andi kemudian. Pulang yuk, Lis. Gak apa-apa kamu kalau masih ada beban di hatimu, sampaikan saja sama Mas Andi biar Mas Andi juga akan memperbaiki diri, Lis, kata Andi kemudian. Jam setengah 10 malam kini Andi dan Lisa telah sampai di rumah Andi. Rupanya malam ini teman-teman Andi masih asyik menonton televisi di ruang tengah. Dan karena malam ini sudah malam maka Lisa kemudian berpamitan kepada seluruh penghuni rumah yang ada di ruang tengah. Beberapa penghuni rumah Andi tampak tak bisa menyembunyikan dari rasa kagum mereka terhadap kecantikan Lisa. Beberapa penghuni rumah kos tersebut sampai saat ini masih tak habis pikir mengapa Lisa yang sesempurna itu mau menjalin hubungan dengan Andi. Dan beberapa saat kemudian setelah Lisa pergi meninggalkan rumah malam itu, Andi tampak bergabung dengan teman-temannya di ruang tengah. Kini hari telah berganti. Hari ini telah menunjukkan pukul 10 pagi. Dan seperti di perusahaan lamanya, di perusahaan ini pun sama. Jam 10 pagi mereka bisa melepas lelah sampai sekitar pukul setengah 11 siang. Andi kini sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah ruang berukuran 10 kali 20 meter. Ruang itu adalah kantor untuk bagian cleaning service dan sekaligus sebagai gudang penyimpanan peralatan bagi mereka para cleaning service. Dan di saat mereka tengah berbicara itulah tampak Winda mendatangi ruangan tersebut. Dan tiba-tiba saja Winda menghampiri Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 201. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.